Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang risiko inherent pada manajemen risiko hukum, sistem pengendalian internal, dan kasus risiko hukum pada perbankan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dia Alvin Nurwahyu Lainita, dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Wafirotun Nikmah. A. Risiko inherent pada manajemen risiko hukum. Risiko inherent adalah risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum, atau juga ketidakpastian dari pelaksanaan interpretasi dari kontrak, hukum, atau peraturan. Tujuan manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch. Yang keempat, keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. Yang kelima, keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Yang keenam, keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad kontrak dan perjanjian-perjanjian bank. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal pada manajemen hukum. Bank melaksanakan pencatatan dan penatausahaan setiap event yang terkait dengan risiko hukum, termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh event yang dimaksud dalam administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat dipergunakan untuk memproyeksi potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu. Pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko hukum harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Dengan cara penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus bank dalam menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dan yang terakhir yaitu kasus risiko hukum pada perbankan. Contohnya yaitu kasus risiko hukum yang pernah terjadi pada Bank BNI 46 KCU Ambon, yang mana menunjukkan adanya penyelewengan ketentuan perbankan atau PKP dalam bentuk pelanggaran administratif dan tindak pidana bank atau TP Bank. Cukup sekian materi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.